Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan menanyakan hasil dari pembahasan rapat terkait dengan rancangan peraturan daerah lain-lain pendapatan asli daerah. Dan di samping saya telah hadir Bapak Haji Muhammad Nur Daeng Rahmatu selaku Ketua Pansus 4. Pak, kami mau menanyakan terkait dengan hasil pembahasan rapat tadi, Pak. Di Pansus 4 ini saya selaku ketua akan memimpin rapat-rapat sesuai dengan tugas, yaitu menyangkut Raperda lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian yang kedua, Raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha. Kita sudah 2 kali pertemuan sejak dari kemarin sampai hari ini, dan kami sudah melibatkan seluruh OPD terkait yang berkaitan dengan retribusi bidang pendapatan. Itu ada kurang lebih 16 OPD. Tadi kami undang yang kedua, tadi ini ada kurang lebih 8 atau 9 OPD, di mana peraturan daerah tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu kita menggali potensi sumber pendapatan, baik sumber pendapatan yang baru maupun sumber-sumber pendapatan akibat terjadinya pergeseran kondisi alam. Seperti kita ketahui bersama bahwa Perda LLPADS ini atau lain-lain pendapatan asli daerah ini memang dasar bukan merupakan satu turunan dari undang-undang menyangkut undang-undang yang khusus menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah, tapi dia adalah yang berkaitan dengan sumber-sumber di luar itu yang potensinya ada, yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang sudah berubah beberapa kali. Nah, berdasarkan itu maka ada dari 16 poin yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, itu kita presur sebagai peraturan daerah inisiatif DPR Sulawesi Tengah. Jadi perda tentang lain-lain pendapatan adalah inisiatif. Itu jadi hanya ada 8 sumber-sumber pendapatan baru. Misalnya contoh, walaupun sudah dilakukan pemungutan selama ini, tapi kan sumber hukumnya masih sangat umum sekali, masih merujuk kepada undang-undang yang diatur oleh pemerintah pusat yang sifatnya masih sangat sentralistik. Tapi dengan adanya peraturan ini dia menjadi spesifik, jadi khusus yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah otonom itu diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya, dan paling tidak dalam tanda kutip termasuk mengatur sumber-sumber pendapatan di daerah otonomi itu. Dan sumber-sumber itu misalnya contoh tentang penjualan atau sumber-sumber pendapatan dari barang milik daerah yang dilelang, kemudian tentang jasa giro, tentang denda-denda atas pekerjaan, kemudian pengembalian uang atas kelebihan bayar. Itu ada 8 kurang lebih, dan itu sudah kita atur secara spesifik. Dan OPD ini tadi kami lakukan diskusi dalam rapat kerja, bahwa OPD ini kami berharap dengan adanya pertemuan yang kedua ini, kami minta mereka itu untuk proaktif untuk memberikan masukan, saran dan kritikan terhadap perda inisiatif ini. Apakah muatan substansi dalam peraturan daerah ini sudah sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing, kemudian sudah sesuai dengan kemampuan mereka, karena ini adalah merupakan sumber pendapatan dalam rangka meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya di LLPAD ini atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga ini, di sini juga kami sangat berharap kepada leading sektornya, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, baik sebagai pengelola maupun sebagai pemungut. Mereka juga memberikan sosialisasi kepada OPD ini supaya mereka ini betul-betul bekerja secara maksimal dalam kondisi epidemi COVID ini, untuk bisa bekerja secara maksimal, karena kita tahu persis bersama bahwa
kejadian ini kan memperlemah daya beli masyarakat, kemudian kondisi ekonomi kita juga lagi menurun, sehingga perlu ada kontribusi pemahaman dari teman-teman OPD ini agar mereka bisa bekerja, kemudian daerah juga bisa peduli dalam rangka mensupport. Kalau kita berikan dia kewajiban, tentu kita berikan dia supporting investasi sehingga terjadi komunikasi ekonomi dua arah. Terus kedua, tentang peraturan daerah retribusi jasa usaha yang dirubah sudah ketiga kali ini, memang kita tidak banyak merubah substansi isi pasalnya, tetapi di situ ada satu pasal yang kita atur, itu adalah tentang perubahan tarif. Di dalam perubahan tarif ini ada dua komponen yang kita coba lihat ini atas inisiatif ini perda dari pihak eksekutif, yaitu tentang bagaimana tarif yang ada sekarang ini dirubah menjadi tarif baru. Akibat apa? Pertama, mungkin tarif yang ada ini yang sudah terlalu lama berlaku, yang nilainya sudah sangat tidak ekonomis, sehingga perlu ada dirubah. Kemudian yang kedua, ada lagi sumber-sumber pendapatan baru yang dulunya itu belum dipungut tarifnya. Nah, tapi sekarang dalam peraturan tentang retribusi jasa usaha yang perubahan ketiga ini sudah dipungut. Nah, di situ ada 3 komponen umum, yaitu menyangkut retribusi tentang produksi yang dikelola oleh dinas-dinas yang produktif, misalnya pertanian, perikanan, kemudian perkebunan, perhubungan, dan banyak lagi. Kemudian juga tentang retribusi pemanfaatan barang milik daerah. Nah, yang ketiga adalah tentang pemanfaatan pelabuhan. Ada 3 itu tentang pelabuhan. Nah, di situ retribusi yang dikenakan tuh paling tidak ada 2 OPD yang mengelola di sana, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Kenapa Dinas Perikanan dan Kelautan? Karena dia punya pelabuhan ikan sendiri yang selama ini mungkin pungutannya masih menggunakan peraturan yang sifatnya masih umum, atau memang belum dikenakan tarif. Hari ini kita kenakan tarif, sehingga kita berharap 2 perda ini, baik yang inisiatif maupun perda usulan pemerintah, diharapkan akan memberikan dampak positif secara ekonomis terhadap paling tidak pertama kepada sumber pendapatan daerah, dan memberikan nilai tambah terhadap peluang-peluang usaha, pekerjaan dan lapangan kerja bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, dan kita berharap juga di dalam masa persidangan tahun 2020-2021 ini, di masa persidangan pertama, dia sampai Januari, tapi kita berharap sampai dengan akhir November ini peraturan daerah ini sudah selesai dibahas pada tingkat kedua, untuk dibawa pada tingkat pertama akan dibawa pada tingkat kedua paripurna nanti menjadi peraturan daerah. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, itulah hasil dari wawancara kita bersama Ketua Pansus 4 Haji Muhammadur Raeng Rahmatu, dan dapat disimpulkan bahwasannya kepada OPD atau dinas terkait untuk proaktif dalam mengkaji aturan yang ada di dalam pasal-pasal Rapeda tersebut. Dan demikian yang kami sampaikan. Kami Humasan Protokol DPRD Provinsi Tengah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.